Cerita dimulai dengan seorang remaja yang bernama Farhan yang sedang menuju asramanya. Dia adalah seorang mahasiswa baru di sebuah institut teknik mesin Universitas Ais, India. Farhan dituntun oleh seorang anak yang diberi julukan Sentimeter karena tubuhnya yang mungil. Sentimeter sering ada di kampus itu untuk mencari pundi-pundi uang dengan membantu para mahasiswa. Di kamar asramanya, Farhan berjumpa dengan teman sekamarnya yang bernama Raju. Saat itu adalah awal Farhan mengenal Raju. Raju sendiri adalah orang yang sangat taat agama. Dia seringkali berdoa di kamarnya. Di malam hari, anak-anak di asrama diospek para seniornya. Mereka bertelanjang dan melakukan hal-hal konyol. Di saat yang bersamaan, seorang mahasiswa baru yang bernama Ranco baru tiba di asrama. Namun dia tidak mau mengikuti ospek itu dan malah mengunci diri di kamar. Oh ya, dia ditempatkan satu kamar dengan Farhan dan Raju. Ranco juga mengerjai ketua senior yang memaksanya ikut ospek. Dia membuat semacam alat untuk seniornya itu. Keesokan harinya, rektor atau kepala kampus datang ke asrama untuk menyambut mahasiswa baru. Rektor itu bernama Viru. Mahasiswa lama biasa mengoloknya dengan sebutan Virus. Dia adalah rektor yang sangat menyebalkan. Di pagi itu, Viru memberi kata-kata sambutan yang sering dia ucapkan setiap tahun. Bahkan Sentimeter sampai hafal apa yang akan Viru katakan. Viru menunjukkan sebuah pena yang dibawanya. Dia bilang pena itu adalah penemuan yang sangat berharga. Di luar angkasa, para astronot tidak bisa menggunakan ballpoint karena tidak ada gravitasi. Jadi, jutaan dolar dihabiskan peneliti hanya untuk menciptakan pena. Sebuah benda yang bisa digunakan untuk menulis di berbagai sudut tanpa gravitasi. Benda yang melambangkan kesempurnaan. Viru mewarisi pena itu dari guru besarnya semasa kuliah. Dan hingga sampai saat ini, Viru belum juga menemukan mahasiswa yang tepat untuk mewarisi penanya itu. Ranco kemudian mengangkat tangannya dan menanyakan hal yang cukup menohok. Jika di luar angkasa pena tinta dan ballpoint tidak bisa digunakan, mengapa astronot tidak menggunakan pensil yang bisa menghemat jutaan dolar? Seketika, Viru langsung terdiam dan tidak bisa menjawab. Ya, setelah menghajar ketua senior, kini Ranco mempermalukan rektor di depan umum. Farhan dan Raju sampai tak habis pikir dengan kelakuan teman sekamarnya itu. Walaupun begitu, Ranco sebenarnya adalah orang yang baik. Dia memberi Sentimeter uang untuk membeli seragam sekolah. Karena tidak punya biaya untuk sekolah, Ranco memberi saran agar Sentimeter menyusup di sekolah manapun yang dia mau. Ya, meskipun tidak mendapatkan ijazah, setidaknya Sentimeter mendapatkan ilmunya. Saat kuliah berlangsung, dosen permesinan menyalahkan jawaban Ranco mengenai arti dari sebuah mesin. Padahal jawaban Ranco itu memang benar, namun dijelaskan dengan cara yang sederhana. Dosen itu malah membenarkan jawaban mahasiswa yang bernama Catur karena sesuai dan sama persis dengan isi buku. Ranco kemudian memberikan jawabannya yang lebih lengkap dari buku yang lain, sampai-sampai membuat dosen itu bingung. Dosen itu lalu meminta Ranco untuk menjelaskan dengan kalimat yang sederhana. Sontak saja semua mahasiswa menertawakan dosen tersebut. Sejak saat itu, setiap kali jam kuliah permesinan, Ranco dilarang mengikuti kelas dosen sebelumnya. Namun, hal itu tak membuatnya patah semangat. Ranco sering menyusup ke kelas orang lain agar bisa tetap menuntut ilmu. Ranco memang orang yang sangat berbeda. Bahkan saat teman-teman yang lain mengantri di kamar mandi, dia justru memakai keran air di taman untuk mandi. Baginya, belajar itu bisa di mana saja. Begitu pula dengan mandi. Di mana ada air, di situ ada Ranco yang akan mandi. Ranco juga tergila-gila dengan mesin. Dia seringkali membongkar semua mesin yang dia temui. Beberapa ada yang beres dan beberapa yang lainnya tak kembali sebagaimana mestinya. Sebenarnya ada juga mahasiswa yang seperti Ranco. Namanya adalah Joy Lobo. Dia mengembangkan sebuah drone untuk skripsi kelulusannya.
Namun Viru tidak meluluskannya karena telat melakukan sidang akhir skripsi. Sebenarnya, Joy telat sidang karena dia terus-menerus kepikiran ayahnya yang terkena stroke. Di suatu hari, Joy mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat lagi kuliah, sebab orang tuanya sudah tidak mampu membiayai, sedangkan dirinya tak kunjung lulus. Padahal Rancho sudah merampungkan proyek drone-nya. Namun, apalah dikata, hari itu menjadi hari yang kelam untuk universitas dan asrama. Rancho sangat menyayangkan insiden itu. Andai saja Viru memberi Joy sedikit waktu untuk merampungkan skripsinya, mungkin kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Kebanyakan orang hanya berpikir Joy Lobo tewas gantung diri, tanpa mereka sadari apa alasan Joy Lobo melakukan gantung diri. Tentu saja karena stres dan depresi yang dia alami selama ini. Dan Viru adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Sayangnya dia tidak ditahan karena melukai mental seseorang. Karena ucapannya itu, Rancho kemudian dipanggil menghadap Viru. Sebenarnya Rancho tidak bermaksud menyalahkan Viru. Dia hanya tidak menyukai sistem pendidikan yang sedang berjalan. Sebab berdasarkan statistik, India adalah negara urutan pertama dengan kasus bunuh diri pelajar paling tinggi. Rancho merasa ada yang salah dengan sistem pendidikan di negaranya itu. Namun Viru berdalih bahwa dia tidak peduli dengan universitas yang lain. Yang dia tahu, kampus yang dia pimpin adalah yang terbaik nomor 1 di India. Ya, walaupun kampus dengan ranking terbaik, namun apalah arti dari sebuah angka? Rancho merasa peringkat itu tidak ada gunanya, sebab di kampus itu, para mahasiswa dilarang untuk membicarakan ide baru. Tidak ada penemuan baru. Peringkat itu hanyalah omong kosong. Yang diajarkan dosennya hanyalah menghafal isi buku dan mendapatkan nilai yang bagus. Mereka tak mengajarkan engineering yang sesungguhnya. Viru yang sangat marah membawa Rancho ke kelasnya dan menyuruhnya untuk mengajar. Rancho lalu menuliskan 2 kosakata di papan tulis. Dia meminta semua orang yang ada di kelas untuk mencari tahu apa arti 2 kosakata itu. Semua orang di kelas berlomba-lomba mencari jawaban di berbagai buku. Namun sampai waktu habis, tak seorang pun yang tahu arti dari 2 kosakata itu. Rancho menyadarkan pada semua kawan-kawannya bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya tidak ada gunanya. Ya, mempelajari sesuatu yang sejatinya sudah tertulis di buku tidak akan membuat seseorang berkembang. Mereka tak akan pernah menemukan penemuan baru. Tidak ada inovasi yang akan muncul. Mereka hanya berlomba menghabiskan waktu mereka untuk menghafal. Dan itu hanya akan membuat pikiran menjadi tertekan. Seharusnya kampus adalah tempat untuk ide baru terlahir. Namun itu tidak terjadi di kampus mereka. Sebenarnya Rancho tidak bermaksud menggurui para dosen atau rektor karena baginya para dosen sangat menguasai ilmu permesinan. Rancho hanya memberitahu bagaimana cara mengajar yang baik dan efektif. Dan Rancho sangat yakin jika suatu saat nanti Viru dan para dosen akan sadar dengan apa yang pernah dia katakan. Karena ulah Rancho itu, Viru kini menyerang 2 sahabatnya. Viru mengirimkan surat teguran pada orang tua Farhan dan Raju. Surat itu bagaikan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Rancho dipanggil orang tua Farhan yang kemudian memarahinya. Ayah Farhan menganggap Rancho adalah pengaruh yang buruk untuk anaknya. Namun Rancho malah fokus pada foto-foto hewan yang terpajang di rumah Farhan. Ya, itu adalah foto hasil jepretan Farhan. Dia memang mempunyai hobi fotografi, namun ayahnya tak menyukai hobi anaknya itu. Padahal, sebenarnya Farhan memiliki potensi yang besar jika dia menggeluti dunia fotografi. Tak berapa lama, Rancho kemudian diusir. Karena kelaparan, mereka bertiga pergi ke rumah Raju dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Rumah Raju mengingatkan 2 sahabatnya pada film hitam putih di era jadul. Kondisi keluarga Raju sangat memprihatinkan. Ayahnya lumpuh karena stroke. Ibunya terus-menerus batuk dan kakak perempuannya meratapi nasibnya yang tak kunjung menikah.
Sofa dengan per mencuat dan air yang menetes dari atap yang bocor menjadi pemandangan yang biasa di rumah Raju. Surat teguran dari kampus membuat ibunya sangat kecewa. Ibunya terus mengoceh dan memarahi Raju, sampai-sampai Raju pergi dari rumah karena merasa malu. Karena masih kelaparan, Ranco mengajak dua sahabatnya menyusup ke pesta pernikahan. Di pesta, Ranco melihat seorang pria yang sedang memarahi kekasihnya karena memakai jam murahan. Pria itu bernama Suhas. Dia adalah orang yang mata duitan dan selalu ingin terlihat kaya dengan barang yang branded. Ranco kemudian menghampiri kekasih dari Suhas yang bernama Pia. Dia memberikan seikat bunga dan beberapa saran pada Pia untuk menjauhi Suhas karena sifatnya yang buruk. Pada faktanya, pesta pernikahan itu adalah pesta kakak Pia, dan dia ternyata adalah anak dari Viru, si rektor kampus. Tiga sahabat ini akhirnya tertangkap basah menyusup untuk mendapatkan makanan. Keesokan harinya, Farhan dan Raju terpaksa harus menghadap Viru di ruang rektor. Viru meminta mereka berdua untuk pindah ke kamar catur dan menjauhi Ranco. Farhan tidak peduli dengan gertakan Viru, namun berbeda dengan Raju. Dia sangat takut jika sampai keluar dari kampus. Raju akhirnya memutuskan untuk pindah ke kamar catur. Catur sendiri adalah orang yang sangat menyebalkan. Dia sering kentut sembarangan tanpa suara. Catur juga orang yang licik. Dia kerap kali memberikan majalah dewasa ke setiap kamar sehari sebelum ujian berlangsung, agar nilai kawan-kawannya jadi buruk. Di suatu hari, Ranco mensabotase naskah pidato catur. Dia mengganti semua kata mukjizat menjadi kata cabul karena kosakatanya yang hampir mirip. Karena pada faktanya, catur tidak memahami bahasa India murni. Di hari guru seperti yang sudah dijadwalkan, catur berpidato di depan semua hadirin. Seperti yang sudah diduga, catur menyebutkan kata cabul dan susu di setiap kalimat yang dia ucapkan. Sontak saja, hal itu membuat seluruh hadirin terus-menerus tertawa sepanjang pidato berlangsung. Pidato itu bagaikan stand-up komedi yang sangat pecah bagi para mahasiswa. Momen itu adalah hari di mana catur mempermalukan dirinya sendiri. Ya, itulah akibatnya jika hanya menghafal tanpa memahami. Selepas kejadian itu, catur mengamuk. Dia melabrak Ranco dan Farhan. Dia berjanji 10 tahun yang akan datang, dia akan menjadi orang yang lebih sukses dari kawan-kawannya itu. Di suatu hari, Pia berjumpa lagi dengan Ranco, tapi tampaknya Pia masih belum putus dari Suhas. Ranco berpura-pura memberitahu Suhas kalau jam tangan yang baru saja Suhas berikan hilang. Seketika Suhas langsung marah pada Pia karena dikira menghilangkan jam tangan pemberiannya. Kini Pia baru menyadari perkataan Ranco. Dia langsung mengembalikan jam tangan pemberian itu dan pergi. Ranco lalu mendapatkan kabar buruk kalau ayahnya Raju mengalami kejang-kejang. Dia meminjam skuter Pia dan menuju rumah Raju. Karena ambulan tak kunjung datang, Ranco akhirnya terpaksa membonceng ayah Raju dengan motor hingga sampai tepat di ruang UGD. Raju yang tahu akan hal itu marah pada Ranco, tapi semua kekesalannya seketika berubah menjadi haru, sebab karena tindakan cepat dari Ranco, ayah Raju berhasil diselamatkan. Raju sangat berterima kasih pada Ranco yang mau repot-repot membantu ayahnya. Ya, awalnya Raju memang menjauhi Ranco karena selalu membuat onar. Tapi kini, Raju baru menyadari bahwa Ranco dan Farhan adalah sahabat sejatinya. Tak lupa, saat pulang, Ranco berterima kasih pada Pia atas tumpangan motornya. Dan ternyata, Pia kini sudah single. Dia sudah berpisah dari Suhas. Sekarang kehidupannya sudah bebas. Sejak saat itu, Pia tampaknya mulai menaksir Ranco. Setiap saat, wajah Ranco selalu terbayang-bayang di dalam pikiran Pia. Keesokan harinya, tiga sahabat ini telat datang ke kelas. Mereka lalu mengikuti ujian dengan waktu yang tersisa. Tapi sayangnya, waktu mereka tak cukup. Namun, mereka tetap mengerjakan kertas ujian mereka.
Tak lama kemudian, jawaban mereka selesai dikerjakan. Tapi dosen tidak mau menerimanya karena mereka telat mengumpulkan. Ranco lalu menyelipkan kertas mereka ke tengah-tengah kertas ujian yang lain dan mengacak-ngacaknya. Dosen yang tidak mengenali nama mereka pun jadi bingung untuk mengetahui yang mana kertas mereka. Di hari pengumuman hasil ujian, Raju dan Farhan berada di urutan terbawah dengan nilai paling rendah. Dan ternyata, orang yang berada di peringkat pertama adalah Ranco. Ya, walaupun sering membuat onar, pada kenyataannya Ranco adalah orang yang cerdas. Saat photoshoot kelas, Ranco berada di posisi paling depan, tepat di sebelah Viru. Tapi kedua sahabatnya berada di pojokan paling belakang karena ada di urutan ranking paling rendah. Sebenarnya Ranco tidak menyukai sistem ranking, karena itu tidak sehat. Apalah arti nilai di atas kertas, ketika di kehidupan nyata, nilai akademik seperti itu tidak akan terpakai. Yang menentukan kualitas seseorang sebenarnya adalah skill dan akhlaknya. Sistem ranking hanya akan membuat mental seseorang tertekan karena dikucilkan bila tidak mendapatkan nilai yang bagus. Tapi Viru tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia bahkan memprediksi Farhan dan Raju tidak akan mendapatkan pekerjaan saat sudah lulus karena mereka kurang pintar di kampus. Sebaliknya, Ranco tidak setuju dengan perkataan Viru itu. Mereka pun bertaruh. Asisten Viru menjadi saksi jika suatu saat nanti Raju dan Farhan sampai mendapatkan pekerjaan, Viru akan mencukur habis kumis kesayangannya. Di suatu malam, mereka bertiga bercanda dan mabuk untuk melepas stres. Ranco memberikan tips untuk dua sahabatnya itu. Dia menyuruh Farhan untuk menggeluti dunia fotografi karena Farhan sangat tertarik di bidang itu. Sebenarnya Farhan kuliah di teknik mesin hanya karena paksaan orang tuanya. Itulah sebabnya nilai Farhan selalu hancur, sebab dia memang tidak tertarik dengan ilmu mesin. Ranco juga meyakinkan Raju agar bisa lebih percaya diri. Raju sebenarnya tidak salah jurusan, tapi dia hanya terlalu takut dalam bertindak. Keraguan-raguannya itu membuat nilainya selalu drop di kelas. Maklum saja, Raju memikul beban yang berat untuk keluarganya. Orang tuanya berharap kelak dia menjadi orang yang sukses agar bisa mengangkat derajat dan ekonomi keluarganya, sebab dia adalah harapan satu-satunya. Namun ternyata Ranco juga memiliki kelemahan, karena sebenarnya dia menyukai Pia, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Karena itulah Farhan dan Raju menantang Ranco untuk mengatakan perasaannya pada Pia. Mereka lalu menyusup ke rumah Pia. Ranco mengungkapkan semua isi hatinya yang selama ini dia pendam. Dia juga berbincang dengan kakak Pia yang sedang hamil. Di luar rumah, Farhan dan Raju yang sedang teler malah asik mengencingi kotak surat Viru karena dendam. Suara bising mereka membuat Viru keluar dari rumahnya. Dia mengejar Ranco dan kawan-kawan yang sudah mengencingi kotak suratnya. Tiga sahabat ini kemudian bersembunyi di kelas sampai mereka ketiduran. Saat terbangun, ternyata hari sudah pagi dan kelas sudah dimulai. Viru masuk ke kelas untuk mencari orang yang semalam berbuat onar di rumahnya. Dia mendapati Raju yang baru terbangun dalam keadaan sangat teler karena mabuk semalam. Raju kemudian dipanggil untuk menghadap Viru. Viru membuat surat drop out untuk Raju karena ketahuan mengencingi kotak suratnya dan mabuk di kelas. Raju memohon dengan sangat agar diberi keringanan, namun Viru sama sekali tidak peduli. Karena sudah frustasi, Raju akhirnya memilih terjun dari jendela. Semua mahasiswa sangat terkejut. Ranco dan kawan-kawan membawa Raju yang tengah sekarat menuju rumah sakit. Kondisinya sangat mengenaskan. Raju divonis koma akibat syok dan pendarahan yang serius. Hari demi hari berjalan. Ranco selalu setia menemani Raju saat terbaring sakit. Dia juga mencoba berbagai cara agar Raju bisa kembali terbangun. Tapi sayangnya keadaan Raju tidak ada perkembangan. Namun ternyata usaha Ranco itu tidak sia-sia. Di suatu hari, Raju menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Dia mulai menggerakkan jarinya.
Setelah Rancho membujuknya dengan berbagai cara, akhirnya Raju berhasil terbangun dari komanya. Dia kembali pulih setelah sekian lama. Beberapa hari kemudian, Farhan dan Raju mendapatkan panggilan interview kerja. Ya, mahasiswa di kampus mereka biasanya memang mendapatkan panggilan kerja sebelum mahasiswanya lulus. Hal itu karena kampus mereka mendapatkan predikat kampus terbaik nomor 1. Karena itulah beberapa perusahaan sangat percaya dengan lulusan kampus mereka. Namun di hari itu, Farhan menolak penawaran kerjanya. Dia lebih memilih mengikuti passion dan kata hatinya untuk menjadi fotografer. Dia mencoba menjelaskan pada ayahnya kalau sebenarnya dia tidak ahli jika harus menjadi insinyur. Kalaupun dia diterima bekerja, perusahaan akan kecewa dengan kinerjanya karena dia tidak menguasai permesinan. Farhan hanya akan membuang waktunya dalam penyesalan karena menerima pekerjaan yang bukan keahliannya. Farhan selalu mengikuti perkataan ayahnya, tapi kali ini dia ingin ayahnya yang mengikuti kata hatinya. Pada akhirnya, ayah Farhan mengabulkan keinginan anaknya itu untuk menjadi seorang fotografer. Di tempat lain, Raju sedang diinterview. Raju menceritakan semua pengalamannya dengan jujur, bahkan saat dia mencoba bunuh diri. Hal itu tentunya membuat perusahaan sangat ragu menerima Raju karena latar belakangnya yang sangat ekstrim. Tapi pada akhirnya, kejujurannya itu malah berbuah manis. Raju diterima di perusahaan tersebut. Farhan dan Raju kemudian menghampiri Rancho untuk menyampaikan banyak rasa terima kasih mereka. Sebab karena saran dan bantuan Rancho, mereka kini bisa mewujudkan impian mereka. Rancho pun tak kuasa menahan air matanya mendengar kabar bahagia dari dua sahabatnya itu. Karena kalah taruhan, di siang itu asisten Viru mencukur habis kumis Viru sebab kini Farhan dan Raju akhirnya mendapatkan pekerjaan. Namun peperangan antara rektor melawan mahasiswanya ini belum berakhir. Viru berencana untuk mencurangi Raju dengan mengubah soal ujian Raju agar dia tidak lulus ujian. Pia yang tahu kelicikan ayahnya itu memberitahu Rancho. Rancho kemudian menyelinap di ruang rektor untuk mencari soal itu. Tapi sialnya, Viru mengetahui aksinya itu. Viru sangat murka. Di malam itu, dia memutuskan mengeluarkan Rancho dari kampus. Di luar, hujan mengguyur sangat deras, hingga membuat beberapa tempat menjadi banjir. Rancho yang sedang berjalan tak sengaja melewati kakak Pia yang meraung kesakitan karena akan melahirkan. Mobilnya pun mogok tidak bisa berjalan. Viru sang ayah kebingungan mencari solusi, sedangkan adiknya Pia terjebak di rumah sakit dan tidak bisa pulang karena banjir. Dengan sigap, Rancho dan yang lain menggotong kakak Pia ke kampus. Rancho lalu menghubungi Pia dengan video call karena Pia adalah seorang calon dokter. Dengan waktu yang singkat, Pia mengajari Rancho dan yang lain cara membantu persalinan. Mereka kemudian mempraktikannya. Namun masalahnya bayinya tak kunjung keluar. Jadi dibutuhkan sebuah alat yang bisa menarik kepala bayi agar bisa keluar. Tapi masalah lainnya adalah mereka tidak memiliki alat tersebut. Tidak menyerah, Rancho dan kawan-kawan mengumpulkan benda seadanya. Rancho kemudian mulai merakitnya hingga menjadi sebuah alat yang mirip dengan apa yang dicontohkan sebelumnya. Saat kakak Pia kembali kontraksi, Rancho langsung memakai alatnya untuk mengeluarkan si bayi. Hingga pada akhirnya, bayi itu berhasil dilahirkan. Seketika, suasana langsung berubah. Semua orang di situ bersukaria menyambut kelahiran bayi mungil itu. Selepas itu, Rancho kembali pergi meninggalkan kampus. Viru memanggilnya untuk berhenti. Viru sangat terharu dengan kebaikan Rancho yang mau membantu anaknya melahirkan. Sambil menangis, Viru mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan Rancho. Viru juga mewariskan pena miliknya yang sangat berharga pada Rancho. Viru menyuruh Rancho untuk kembali ke asrama dan melanjutkan kuliahnya. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba.
Ranco berhasil mendapatkan gelar mahasiswa terbaik di kampusnya. Semua orang sangat senang melihatnya kecuali Catur. Tampaknya dia sangat kecewa karena selalu kalah saing dengan Ranco. Mereka semua merayakan hari wisuda dengan gembira dan penuh sukacita. Para mahasiswa berbahagia dan berpelukan dengan orang tua mereka. Tapi berbeda dengan Ranco. Dia langsung pulang ke kampung halaman dan meninggalkan kampus. Siapa yang mengira bahwa saat itu adalah saat terakhir Farhan dan Raju melihat Ranco. 10 tahun kemudian, semua kawan-kawan Ranco sudah sukses dengan jalan mereka masing-masing. Di hari itu, Catur mengajak Raju dan Farhan untuk bertemu dengan Ranco. Namun bukannya bertemu Ranco, Catur malah memamerkan harta kekayaannya untuk membuktikan janjinya dahulu. Ya, Catur kini memang sangat kaya melebihi Raju dan Farhan. Dia juga memiliki sebuah perusahaan. Mereka kemudian pergi menuju alamat yang diketahui Catur. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di alamat yang dimaksud. Sebuah rumah mewah yang berisi banyak orang yang sedang berkabung karena ada yang meninggal. Mereka menyangka itu rumah Ranco, dan ternyata memang benar itu adalah rumah Ranco. Tapi, Ranco yang mereka temui bukanlah Ranco yang pernah mereka kenal. Padahal, foto di dinding menunjukkan bahwa orang itu adalah Ranco. Tapi, mengapa wajahnya sangat berbeda dengan Ranco yang pernah mereka kenal? Sikapnya juga jauh berbeda dari Ranco yang dahulu. Hal itu semakin membuat Farhan dan Raju kebingungan dan heran. Mereka kemudian kembali untuk bertanya, tapi orang itu tidak mau memberitahu. Farhan dan Raju lalu mengambil guci yang berisi abu ayah orang itu. Mereka mengancam akan membuang abu mayat itu ke toilet. Orang itu kemudian menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sebenarnya, dia adalah Ranco yang asli, dan Ranco yang mereka kenal selama ini adalah Ranco yang palsu. Dahulu, orang tuanya adalah ART di rumah Ranco yang asli, namun kemudian meninggal. Dan anak itu lalu menjadi yatim piatu. Dia sangat gemar belajar dan juga pintar. Dia juga sering menyusup ke sekolah dan menggantikan Ranco yang asli. Karena itulah ayah Ranco menawarinya sekolah gratis sampai lulus kuliah. Dan memberinya nama palsu yaitu Ranco. Dengan syarat dia harus memberikan ijazahnya pada Ranco yang asli ketika dia sudah lulus. Ya, saat semua orang bersekolah tinggi-tinggi untuk mendapatkan ijazah, Ranco palsu ini justru sekolah dan kuliah untuk mendapatkan ilmu pelajaran. Dia bahkan tidak peduli dengan gelar dan ijazah, karena itu tidak berarti baginya. Raju dan Farhan bahkan sampai tidak percaya dengan hal itu. Beberapa saat kemudian, Catur mendapatkan telepon penting dari orang yang akan investasi di perusahaannya. Calon investornya itu bernama Punsuk Wangdu. Setelah mendapatkan alamat dari Ranco yang asli, mereka lalu bergegas untuk pergi ke rumah Ranco sahabat mereka yang dahulu. Di tengah perjalanan, mereka juga menculik Pia yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Suhas. Mereka semua pergi menuju rumah Ranco sahabat mereka dahulu. Perjalanan mereka sangat jauh. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya tiba di alamat, yang ternyata tempat itu adalah sekolahan yang menampung banyak anak-anak. Mereka lalu menemui seorang remaja yang ternyata itu adalah Sentimeter, anak yang dahulu sering mencari uang di kampus. Ya, sekarang Sentimeter tinggal di sekolahan itu dan mendapatkan pendidikan gratis. Mereka kemudian menemui seseorang yang sedang bermain pesawat remote di pinggir danau, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Ranco sahabat mereka. Ranco kini menjadi guru di sekolahan yang sudah dia bangun. Dia juga menampung banyak anak-anak yang kurang mampu. Melihat profesi Ranco yang hanya sebagai seorang guru, Catur tertawa terbahak-bahak dan sangat puas karena dia merasa dirinya kini lebih sukses dari Ranco. Tak lama kemudian, Catur ditelepon lagi oleh calon investornya, yang ternyata calon investornya itu adalah Ranco, dan nama asli Ranco adalah Punsuk Wangdu.
Pada faktanya, dia sekarang adalah seorang profesor yang memegang 400 hak paten atas penemuannya dan juga mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Lagi-lagi, Catur kalah dalam persaingan kali ini. Dia meminta maaf karena sudah lancang pada Rancho, sebab Rancho akan menjadi investor utama di perusahaannya. Pia dan Rancho pun kini menjadi sepasang kekasih, dan film ini ditutup dengan akhir yang bahagia.